Selanjutnya pemutaran Mars dari Universitas Internasional Semen Indonesia. Selanjutnya pemutaran Mars dari Institut Teknologi Telkom Surabaya. Telkom Surabaya bersematkan ilmu teknologi, melahirkan generasi bangsa, melangkah pasti merubah dunia. Telkom Surabaya, satukan tekad jadi yang terdepan, cerdaskanlah putra putri bangsa, tak lelah untuk maju tetaplah jaya. Semangat kami untuk taklukkan dunia, gapailah semua mimpi-mimpi bangsa. Semangat kami takkan pernah padam, Institut Teknologi Telkom Surabaya. Semangat kami untuk taklukkan dunia, gapailah semua mimpi-mimpi bangsa. Semangat kami takkan pernah padam, Institut Teknologi Telkom Surabaya. Di Telkom Surabaya, satukan tekad jadi yang terdepan, cerdaskanlah putra putri bangsa, tak
Baik, langkah ke acara selanjutnya, yakni perkenalan BPH Kadif dan staf dari Himasiswar UISI. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Adit. Untuk perkenalan dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi UISI. Next. Jadi untuk nama kabinet di mahasiswa periode 2020-2021 yaitu Kabinet Putra Masnawa dari bahasa Sanskerta yang berarti berani dan bersuara. Next. Untuk visi dari mahasiswa kabinet periode ini yaitu menjadikan Himasiswar sebagai organisasi yang berperan aktif dan dinamis dalam membentuk karakter mahasiswa sistem informasi yang unggul, aktif, kreatif, dan berintelektual. Next. Lalu untuk misi yang menopang tercapainya visi tersebut yaitu pertama, menyelenggarakan dan melanjutkan kegiatan yang mendukung pengembangan potensi minat bakat di bidang akademik maupun non-akademik dengan tetap memperhatikan kebutuhan dari mahasiswa sistem informasi. Kedua, membangun, menjalin, dan membina hubungan yang harmonis dan sinergis dengan setiap elemen baik internal maupun eksternal sistem informasi UISI. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan mahasiswa sistem informasi UISI dalam bidang akademik dan non-akademik. Dan yang keempat yaitu mengoptimalkan kinerja dari setiap divisi yang ada di mahasiswa dengan cara membangun serta menerapkan budaya organisasi yang profesional, loyal, dan kekeluargaan. Next. Untuk total dari pengurus di mahasiswa kabinet sekarang yaitu totalnya ada 63 terdiri dari BPH, Kadif, dan beberapa divisi. Next. Kalau untuk dari badan pengurus hariannya sendiri yaitu ada Kahima saya sendiri, Wakahima Mbak Naomi, lalu ada sekretaris umum atau sekretaris 1 yaitu Mbak Yolan, lalu ada bendahara umum Mbak Iin, selanjutnya ada wakil sekretaris yaitu Mas Gio dan wakil bendahara yaitu Mbak Safira. Next. Untuk Himasiswar di periode ini dan dalam jangka waktu mulai kalau nggak salah bulan Mei kemarin itu sudah membuka untuk staf magang yang nantinya digunakan untuk mengkader dari angkatan bawah untuk mempersiapkan menjadi pengurus di kemudian hari. Untuk staf magangnya itu bisa masuk di semua lini yaitu mulai dari BPH dan semua divisi yang ada. Untuk staf magang di BPH ada Mas Yusuf sama Mas Alvin. Next. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya mahasiswa atau biasa disebut PSDM. Untuk kepala divisinya yaitu Mbak Dewi. Dari bagian untuk PSDM sendiri memiliki fungsi sebagai bagian divisi untuk mengkader mahasiswa baik itu nantinya dipersiapkan untuk kepanitiaan maupun kepengurusan himpunan yang selanjutnya. Next. Untuk anggotanya ada Mbak Risma, Mbak Puji, Mbak Tania, Mas Yuslik. Untuk staf magangnya ada Yusuf Medi, Alfi, sama Azlia. Next. Selanjutnya ada divisi Dagri atau dalam negeri dengan kepala divisinya yaitu Mas Eka. Next. Untuk anggota staf ahlinya yaitu Mbak Deti, Mbak Dia, sama Mas Aziz. Untuk staf magangnya ada Mas Rifki sama Mas Felix. Next.
Selanjutnya ada hubungan luar atau hublu dengan kepala divisinya Mas Ali. Next. Untuk anggota staf ahlinya ada Mas Adit, Mas Fadri, sama Mas Arya. Untuk staf magangnya yaitu Mbak Isa, Mbak Sofiana, sama Mas Raka. Next. Selanjutnya ada PRT atau pengembangan akademik riset dan teknologi dengan kepala divisi yaitu Mbak Novita. Next. Untuk staf ahlinya ada Mbak Dina, Mbak Bella, Mas Erwin, Mas Bayu, sama Mas Guntur. Untuk staf magangnya yaitu Mbak Angelin, Mbak Ivanda, sama Mas Arif. Next. Selanjutnya ada Divisi Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa atau Advokesma dengan Kepala Divisi Mbak Lucia. Next. Sama anggota atau staf ahlinya ada Mbak Haya, Mas Johan, Mbak Liris, sama Mas Permadi. Dengan staf magangnya yaitu Mbak Sevanya sama Mbak Anggun. Next. Untuk selanjutnya akan diperkenalkan oleh Wakil Ketua Himpunan yaitu Mbak Naomi, silakan. Baik, terima kasih Mas Yahya. Untuk selanjutnya di sini ada divisi Kominfo dari Himasispor. Untuk kepala divisi Kominfo ini ada Mas Aziz atau Asmud. Next. Untuk stafnya di sini ada Mas Riko, ada Mbak Vina, Mbak Ranti, Mbak Alif, Mas Ari, kemudian ada Mas Abi. Untuk staf magangnya di sini ada Mas Izik, Mas Danis, Mas Alivio, dan Mbak Nisa. Lanjut. Kemudian ada divisi kewirausahaan atau KWU yang dikepalai oleh Mbak Dinda. Next. Untuk stafnya ada Mbak Peggy, Mbak Rania, dan Mbak Devi, dan staf magangnya ada Mas Jitni, Mbak Inam, dan Mas Java. Lanjut. Sekian perkenalan dari teman-teman Himasispor. Untuk media sosial dari Himasispor bisa diakses atau bisa dilihat melalui yang sudah tertera di layar. Terima kasih. Cukup sekian dari perkenalan dari Himasispor. Baik, terima kasih. Selanjutnya perkenalan dari HMSI, Institut Teknologi Telkom Surabaya. Waktu saya persilahkan. Ini PPT-nya sudah kelihatan, Mas? Sudah. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Oke, di sini kami mempunyai visi misi. Yang pertama, visi kami itu terwujudnya HMSI Institut Teknologi Telkom Surabaya yang berintegritas, bermoral, prestatif, dan kolaboratif dengan asas kekeluargaan yang berlandaskan Pancasila demi tercipta kebermanfaatan bagi alma mater. Kemudian untuk misi kami, yang pertama, menghimpun serta menyalurkan aspirasi mahasiswa program sistem informasi. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang menunjang solidaritas antar mahasiswa program studi sistem informasi maupun dengan mahasiswa jurusan lain. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan keilmuan sistem informasi di berbagai bidang. Yang keempat, menciptakan lingkungan mahasiswa yang prestatif untuk mengembangkan dan menyalurkan potensi mahasiswa program studi sistem informasi sehingga meningkatkan kualitas program studi. Yang kelima, kolaborasi yang baik antar organisasi internal dan eksternal. Kemudian ini untuk struktur organisasi kami seperti ini.
yang detailnya akan saya jelaskan setelah ini. Yang pertama ada Badan Pengurus Harian. Untuk Ketua Himpunan saya sendiri dan Wakil Ketua Himpunan Mas Rizal Zuhdi. Kemudian ada Sekretaris kami Mbak Amalina dan Bendahara kami Mbak Risma. Kemudian ada dari Departemen Humas Hubungan Masyarakat yang Kepala Departemennya yaitu Mas Wahyu Aldi. Untuk anggotanya ada Mas Denny Falahuddin, Mbak Duratul Faiko, dan Mas Fazil Musyafa. Kemudian ada Mas Alvin, kemudian ada Mbak Fairuz, Mbak Kiria Yuga, dan Mbak Ania. Selanjutnya ada Departemen PSDM, Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang Kepala Departemennya yaitu Mbak Irendiah Ayuwati. Kemudian untuk staf dari PSDM yaitu ada Mas Tanang, kemudian ada Mas Agnam, kemudian ada Mas Ahmad Dafa Firdaus, kemudian ada Mas Andi Matalarik, kemudian Mas Nathan, Mbak Alicia, kemudian Mbak Nadia, dan Mas Putra Nugrah. Selanjutnya ada Departemen Ristek, Riset dan Teknologi yang dikepalai oleh Mas Revindra Permata. Ada anggotanya yaitu Mas Andika Juliawan, kemudian ada Mas Edrian, kemudian ada Mas Iqbal Hafid, Mas Rio Armando, dan Mbak Siti Aminah. Dan selanjutnya ada Departemen Kominfo yang dikepalai oleh Mas Rama. Di Kominfo ada staf yang pertama ada Mbak Adin, kemudian ada Mas Erwin, Mas Ian Mahendra Putra, kemudian ada Mas Iqbal Tawakal, Mas Noval Azizi, kemudian Mbak Kerima Duyanifa, dan Mbak Tirela. Sekian dari perkenalan dari BPH MSI. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Lanjut acara selanjutnya. Di acara selanjutnya yakni ada sesi obrolan mengenai keprofesian Prodi Sistem Informasi. Jadi saya persilakan untuk perwakilan dari masing-masing himpunan untuk mewakili sesi obrolan ini. Untuk yang pertama saya persilahkan untuk dari mahasiswa UISI. Silakan. Mas Adi. Mungkin untuk yang kali ini dari HMSI dulu, karena kan tadi juga sudah dari mahasiswa dulu seluruh agendanya kan. Oh, oke. Oke, kalau gitu yang pertama saya persilakan perwakilan dari HMSI IT Telkom Surabaya. Mohon maaf Mas, ini di sesi ini kita rangkuman ya atau gimana untuk yang per breakout room tadi? Iya Mas, tentang rangkuman tadi yang dibahas saat sama-sama departemen dan juga obrolan mengenai keprodian sistem informasi. Kayak gitu. Oke, waktu saya persilahkan. Oke, mungkin untuk sesi rangkuman dari breakout room dari mungkin ya bisa dari BPH dulu, mungkin dari BPH kami dari BPH MSI mungkin ada yang menyampaikan lebih dulu. Boleh dari Mas Noval Kahima atau Wakahima juga boleh. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi di breakout room tadi itu kami sesama BPH juga saling tukar informasi. Kami juga dari HMSI sendiri juga nanya-nanya tentang gimana sih budaya di Himasiswar atau di prodinya. Ya,
itu sudah terjawab juga dari Mas Yahya. Jadi terus kami juga udah nanya tentang administrasi, keuangan, kemudian job desk tentang wakil atau ketua, seperti itu kurang lebihnya. Mungkin ada dari teman-teman BPH HMSI yang mau menambahkan, silakan. Kalau dari BPH MSI tidak ada tambahan, mungkin bisa breakout room lainnya untuk memaparkan rangkuman dari pembahasan yang ada di breakout room tadi. Silahkan. Oke, izin bolehkah dari breakout room 5 terlebih dahulu dari HMSI Departemen Ristek untuk menyampaikan hasil rangkumannya. Oke, jadi ini saya ingin memberikan sedikit rangkuman dari kami. Kami tadi berbagi cukup banyak informasi, baik secara cara kerja di Himasisfor dan HMSI, kemudian gimana proker-prokernya, kemudian bagaimana cara setiap himpunan itu menangani setiap permasalahan yang ada di kampus, terus fokusnya kemana. Alhamdulillah kami dapat cukup banyak dan banyak yang bisa kami jadikan referensi untuk proker dan strategi dari Departemen Ristek sendiri di tahun ke depan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih sendiri untuk Mahasiswa PHRT. Saya lanjutkan ke departemen yang lain, dipersilahkan. Mungkin dari Departemen Humas. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Mas Revin dari Ristek. Jadi untuk rangkuman dari breakout room-nya Humas itu tadi kami sempat itu ya compare proker ya. Nah, dari Hublu Himasisfor maupun Dagri Himasisfor dan kemudian juga dari kami dari HMSI dan kemudian untuk sesi untuk di breakout room tadi apa ya yang saya rasa itu cukup membantu bagi kami karena kami juga himpunan yang baru dan kemudian kami juga proker yang baru awal-awal berdiri bagi suatu himpunan, jadi itu bisa sebagai referensi atau tambahan dari kami dan itu nanti bisa membantu kami juga. Cuman karena tadi itu dari kami juga sangat saling antusias ya dari kedua himpunan. Nah, asik ngobrol dan kemudian tadi juga ada satu pertanyaan yang belum saya sampaikan dan itu nanti mungkin bisa saya japri ke Mas Rizky Kadif Hublunya Himasisfor. Nah, mungkin dari Humas, dari saya, dari breakout room 2, mungkin itu aja. Saya kembalikan ke MC Mas Adit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan dari mahasiswa Ruisi. Baik, Mas Adit, mungkin saya dari perwakilan dari breakout room 2 yang tadi sama Mas Wahyu dan sama teman-teman MSI Telkom Surabaya. Terus yang di room 2 itu kami juga sangat antusias juga. Apa yang disampaikan dari Mas Wahyu tadi juga benar. Kami juga saling menanyakan mengenai program kerja divisi, menanyakan berjalannya divisi, dan menanyakan mengenai nama program kerja tersebut. Itu ternyata juga hampir sama apa yang di divisi saya lakukan dan apa yang di divisi saya kerjakan juga. Nah, untuk di breakout room 2 tadi juga
kita juga membahas mengenai masalah pelaksanaan ujian tengah semester maupun ujian akhir semester juga. Saya juga tadi menanyakan, terus juga yang di film 2 sih alhamdulillah kami juga sama-sama antusias ya, jadi kita juga ngobrolnya itu lumayan panjang sampai waktunya nggak terasa gitu, meskipun waktunya sudah habis ternyata ada lagi yang akan dibahas seperti itu. Nah mungkin kalau nggak ada yang dibahas kan nggak enak. Nah mungkin kalau pertanyaannya yang belum bisa terjawab mungkin bisa menghubungi saya langsung atau bisa dengan menjawabnya apa yang disampaikan oleh Mas Wahyu tadi juga. Mungkin kurang lebihnya itu aja dari saya untuk review di breakout room 2 dari mahasiswa. Kurang lebihnya saya kembalikan ke Mas Adit. Baik, selanjutnya mungkin dari teman-teman BPH dari mahasiswa, silakan Mbak Naomi. Iya, untuk breakout dari room 1 tadi, untuk teman-teman BPH dari mahasiswa sendiri, tadi banyak berdiskusi tentang orientasi, khususnya orientasi jurusan atau aspek jurusan yang dilaksanakan oleh teman-teman HMSI. Tapi ternyata dari teman-teman HMSI sendiri masih belum ada untuk pelaksanaan orientasi tingkat jurusan, dikarenakan masih belum adanya aturan dari universitas seperti itu untuk pelaksanaannya. Kemudian tadi juga sharing tentang bagaimana sih controlling dan monitoring dari teman-teman BPH untuk masing-masing departemen atau divisi seperti itu. Kita juga sharing perbedaan cara controlling dan monitoring kita. Kemudian juga sharing tentang pengelolaan administrasi dan keuangan. Sebenarnya banyak sih pertanyaan yang belum sempat tersampaikan karena terbatasnya waktu, jadi kami mungkin akan melakukan sharing lebih lanjut melalui kontak yang di-share oleh teman-teman seperti itu. Mungkin itu dari room 1, terima kasih, bisa dilanjut dengan room yang lain. Mungkin saya lanjut dari breakout room 4 divisi Kominfo. Di sini kami dari divisi Kominfo baik di mahasiswa maupun HMSI tadi itu kita sharing seputar proker, terus cara kerja atau sistem dari masing-masing Kominfo. Terus di sini mungkin yang paling berkesan dari saya mungkin dari kita sharing seputar SOP dari mahasiswa. Jadi tadi ada pertanyaan dari Kominfo MSI seputar cara kerja pengerjaan poster dan lain-lain, apakah ada SOP-nya. Jadi itu terus selain itu dari mahasiswa sendiri kita tertarik dengan proker dari Kominfo seputar kayak itu majalah yang dilakukan 6 bulan sekali itu seperti itu. Mungkin diskusi kami tadi cukup banyak yang kita bahas. Berhubung waktunya udah habis, jadi tadi berhenti di diskusi seputar website seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan ke breakout room yang lainnya. Monggo silakan. Tes, ya. Di sini saya akan memaparkan dari breakout room 3. Jadi tadi ada teman-teman PSDM dari HMSI, dari Himasispor ada PSDM, KWU, sama Advo. Jadi di room 3 tadi kita sharing-sharing mengenai kaderisasi, juga sharing-sharing mengenai pelaksanaan ADART, penyusunannya kayak gimana, terus habis itu sharing-sharing mengenai konsep grand design kaderisasi. Lalu untuk dari KWO sendiri, kita sempat sharing mengenai project yang ada di sistem informasi itu apa aja kayak gitu. Cuma tadi karena ada keterbatasan waktu, jadi mungkin sharing dari kami akan dilanjut di lain waktu. Sekian, mungkin bisa dilanjut di breakout room yang lain. Saya lanjut untuk di breakout room 5.
dari Divisi TRT dan HMSI Ristek. Nah, jadi yang kita bahas tadi lebih ke fokus program kerjanya sih, karena program kerja dari Hima SI Ristek sama Hima Siswa TRT di sini kita berbanding terbalik. Jadi kita bisa buat referensi buat the next kepengurusan divisi TRT tahun depan. Karena ada beberapa program kerja dari Hima SI Ristek yang saya merasa, wah ini cocok banget diangkat di kepengurusan tahun depan untuk divisi PRT. Jadi kita lebih fokus ke program kerjanya aja. Terima kasih. Oke, baik, saya rasa sudah semua ya dari record room masing-masing. Mungkin dari seluruh teman-teman dari mahasiswa Ruwisi ataupun dari HMSI ada pertanyaan lagi atau hal lain yang perlu disampaikan, bisa langsung disampaikan di sesi ini. Oke, baik. Jadi dari teman-teman HMSI apa ada yang mau dipertanyakan lagi atau disampaikan? Belum kayaknya. Oke, baik, kalau misalkan dirasa cukup, kita bisa lanjut ke acara selanjutnya. Baik, melangkah ke acara selanjutnya, yakni ada penyerahan piagam. Untuk yang bertugas mewakili, saya persilahkan. Mungkin dari Mas Yahya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Ruwisi dapat menyerahkan secara virtual kepada Ketua Himpunan HMSI IT Telkom Surabaya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Adit. Berikut untuk piagam penghargaan kami berikan kepada HMSI IT Telkom Surabaya, kepada Mas Lukman. Baik Mas, piagam ini kami terima dan nanti mungkin untuk filenya bisa dikirimkan ke kami nanti untuk kami cetak. Saya mewakili teman-teman pengurus yang lain berterima kasih banyak atas piagam ini dari teman-teman Mahasiswa UISI. Untuk piagam dari kami, mohon maaf Mas, kami menyerahkannya nanti melalui humas kami di hari Selasa karena ada beberapa kendala kemarin itu. Mohon maaf dari Mas Yahya dan teman-teman mahasiswa yang lain. Iya Mas. Iya Mas. Baik, Mas Adit, ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan sebelum ditutup ya. Jadi saya ucapkan kembali terima kasih banyak untuk dari teman-teman HMSI IT Telkom Surabaya. Saya mengutip dari Ketua Presbem UPI, yaitu setiap pertemuan pasti ada perpisahan, namun jangan jadikan perpisahan ini sebagai wujud dari putusnya tali silaturahmi di antara kita. Tak ada ilmu yang sia-sia, tak ada pengalaman yang tak berarti, dan tak ada waktu yang terbuang. Semua itu tergantung pada diri kita sendiri, mau memilih apa dan jalan yang bagaimana. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Yahya dan Mas Noval atas sambutannya tadi.
Telah sampailah kita di penghujung acara. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman dari Mahasiswa UISI dan HMSI IT Telkom Surabaya yang sudah menyempatkan hadir, menyempatkan waktunya, menyempatkan kuotanya untuk bisa hadir di acara studi banding ini. Semoga tali silaturahmi kita tidak putus hanya di acara ini saja. Mungkin di lain-lain hari kita bisa bertemu secara tatap muka supaya kita lebih kenal, lebih akrab seperti itu. Baik, saya dari pembawa acara mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata, disengaja maupun tak disengaja. Sebelum saya tutup, ada sesi foto bersama. Jadi teman-teman semuanya dimohon untuk on cam. Bagi yang kondisinya bisa on cam, saya diusahakan on cam. Minta tolong on cam. Kita ambil berapa screenshot ini? Berapa kali? 3 kali ya? Oke, kita ambil gambar 3 kali. Sebentar. Oke, untuk yang pertama saya hitung 1 sampai 3 ya. Oh, sebentar. Gimana? Untuk yang pertama ini gaya formal dulu aja ya. Formal. Sebentar, operatornya lagi ada kendala. Teman-teman yang lain juga bisa men-screenshot sendiri, mengambil gambar sendiri secara mandiri. Boleh banget. Ini bisa ditaruh di snap masing-masing. Gimana, udah siap? Oke. Untuk yang pertama ini gaya formal dulu ya. Saya hitung dari 1 sampai 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Untuk yang kedua ini gaya bebas ya, gaya bebas. Mana udah siap? Udah. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang terakhir ini gaya apa yang kompak ya? Gimana ya? Gini aja ya, gini. Kayak mengepal gitu, mahasiswa, hidup mahasiswa. Oke. Tangan kanan ya. Oke. Hitung 1 sampai 3, 1, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, oh iya, sampai lupa. Tadi dibuka dengan doa dan diakhiri harus dengan doa. Sebelum kita akhiri acara hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa supaya apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan orang-orang sekitar kita. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Oh iya. Ada sekilas info. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ikut Vortex, Forum Teknologi yang diadain UISI. Nanti flyernya akan dikirim langsung di grup dan link
pendaftarannya juga. Dan Siap, Mas. jangan lupa Vortex-nya gratis ya guys. Dan ada door prize-nya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Siap. semuanya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Boleh minta Makasih. foto bersamanya ya, Mas? Ya, nanti saya share Mas. Nanti- Siap. Oke. Oh, baik. Terima kasih. Terima kasih, Oke, Mas. Terima kasih, Mas Ya. Yasya. Ya, sama-sama Mas Bukan. Terima kasih juga. Buat Mas Rizky nanti langsung itu ya Mas ya. Di aja Mas. Siap Mas, siap. Saya end all ya. Enggak. Terima Oke, kasih semuanya. Iya. Terima kasih Ketinggalan satu semuanya. pertanyaan soalnya Mas. Oke Mas.